Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi bersama aku, Nyai Siti Khairunisa. Setelah sekian lama aku itu nggak upload video, balik lagi sekarang aku upload video, tapi ini berbeda sama tema yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya itu aku kan sering upload video tentang Shopee Haul, Lazada Haul untuk keperluan cover kamar aku. Nah, kali ini kenapa spesial? Seperti yang ada di judul dan thumbnail, kalian udah tahu pastinya. Ini adalah cerita tentang pengalaman aku selama aku berjerawat atau my acne story. Kenapa aku mau cerita di sini? Banyak teman aku yang nanya gimana cara ngatasin kulit jerawat, karena mungkin mereka lihat kulit aku sekarang udah jauh lebih membaik dari kulit aku sebelumnya. Dan juga aku mau nge-share pengalaman aku itu karena aku ya banyak banget pelajaran yang berharga yang bisa aku share ke kalian. Oke, sebelum lanjut cerita jangan lupa bantu support aku dengan cara di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian udah berapa lama sih aku itu ngalamin masalah jerawat. Aku itu mulai jerawatan kelas 1 SMA sampai beberapa bulan terakhir. Jadi kurang lebih itu udah 7 tahun. Iya, 7 tahun guys. Nah, selama 7 tahun itu nggak terusan jerawatan. Kadang jerawat aku itu parah, kadang mendingan, kadang keberuntusan, kadang hilang gitu. Tapi nggak lepas dari sebuah yang namanya perawatan. Nah, perawatan apa aja yang pernah aku lakuin, dan ya aku bakal bagi juga ke kalian. Oke, aku bakal cerita mulai dari awal banget aku jerawatan. Seperti yang aku bilang tadi, aku itu jerawatan mulai dari kelas 1 SMA. Nah, tepatnya itu pas aku naik semester 2. Sebelumnya kulit aku itu fine-fine aja, nggak ada masalah jerawat sama sekali, sampai aku menyadari ada masalah yang buat aku itu risih. Karena kan aku itu pakai jilbab, aku itu sering banget panas-panasan di bawah sinar matahari yang lumayan lama. Daerah muka aku yang nggak tertutup oleh jilbab itu gelap banget, karena ya aku juga nggak pernah pakai sunblock. Aku merasa udah ada masalah di kulit aku dan aku nggak nyaman, jadi berpikirlah aku untuk gimana cara ngatasin pelang di muka aku. Dari situ mulai deh aku coba-coba pakai krim pencerah wajah. Nah, setelah aku mencoba salah satu produk pencerah, di sini aku nggak bakal sebutin nama produknya. Ternyata kulit aku itu nggak cocok pakai produk itu, dan mulailah tumbuh jerawat. Ya awalnya sih cuma jerawat beruntusan gitu, dan lama-kelamaan tumbuh jerawat yang gede-gede gitu. Karena pada saat itu aku panik banget, dan ya alhasil aku mencoba banyak skincare untuk perawatan kulit berjerawat. Tapi setelah udah banyak produk yang udah aku coba, nggak ada satupun produk yang cocok di kulit aku guys. Dan karena mungkin efek gonta-ganti produk, jerawat di muka aku itu makin parah. Yang awalnya cuma di daerah pipi jadi pindah ke daerah jidat, dagu, dan bahkan juga ada yang tumbuh di daerah hidung. Walaupun nggak terlalu banyak ya, lebih parahnya itu di daerah pipi. Karena pada saat itu aku udah nggak tahu lagi harus gimana, aku juga udah nyerah banget untuk coba-coba produk-produk. Akhirnya tumbuhlah inisiatif aku untuk langsung berobat ke dokter spesialis kulit. Nah, karena aku itu tinggalnya di daerah, jadi masih minim banget klinik pengobatan khusus untuk kulit atau spesialis kulit gitu. Jadi aku berobatnya ke salah satu klinik kecantikan yang juga baru buka di sana di daerah aku, dan jaraknya itu sekitar kurang lebih 1 jam dari tempat aku tinggal. So jadi aku memutuskan untuk berobat ke sana. Dan setelah berobat dari klinik itu, muka aku cocok dengan krimnya, dan jerawat di muka aku juga sudah mulai berkurang, dan kondisi kulit aku udah mulai membaik, nggak lagi radang. Yang sebelumnya itu radang banget diakibatkan oleh peradangan jerawat yang tumbuh di muka aku. Dan setelah penggunaan produk itu, aku memutuskan untuk berhenti karena sudah 6 bulan, lebih dari 6 bulan aku menggunakan produk dari klinik kecantikan itu, dan aku capek sendiri karena harus bolak-balik konsul dan terus perawatan setiap bulannya, ditambah dengan jaraknya yang lumayan jauh dari rumah aku. Dan ya aku memutuskan untuk stop dulu, dan aku juga berpikir kondisi kulit aku juga udah membaik, jadi ya nggak apa-apa kali ya untuk di stop dulu. Dan setelah 1 bulan itu ternyata mulai tumbuh lagi jerawat. Awalnya itu komedo, karena pada saat itu aku nggak pakai skincare apapun di muka aku. Aku cuma mau balik lagi ke awal, aku nggak pakai apa-apa karena aku itu orangnya nggak suka yang ribet-ribet. Ya udah, jadi hasilnya muka aku itu kembali lagi berjerawat. Ya walaupun nggak separah yang sebelumnya sebelum aku berobat ke klinik. Setelah kelas 3 SMA
Dan ada salah satu teman yang aku pikir kondisi kulitnya itu hampir sama kayak aku, dan aku tanyain sama dia karena muka dia juga udah bersih, cuma tinggal bekasnya aja. Dan setelah aku tahu dia pakai produk apa, dan aku mulai juga berani untuk coba produk yang dia gunakan, ternyata produk itu cocok di muka aku. Tapi lumayan lama prosesnya karena itu kayaknya krim racikan, dan dia itu cuma fokus untuk nyembuhin jerawat. Jadi otomatis muka aku itu jadi kusam banget, tapi jerawat di muka aku itu udah gak terlalu banyak seperti yang sebelumnya, gak juga meradang, ya sewajarnya aja gitu. Nah, setelah aku lulus SMA, aku memutuskan untuk kuliah, jadi otomatis aku pindahlah dari daerah ke kota tempat aku tinggal sekarang. Jadi aku berhentiin pemakaian krim yang sebelumnya setelah aku memutuskan untuk stop dari pemakaian produk yang sebelumnya karena jauh kan. Jadi aku beralihlah berobat ke klinik kecantikan lagi yang ada di kota, dan itu juga rekomendasi dari teman kuliah karena dia juga perawatan di situ dan dia itu cocok. Jadi aku nyobain juga ke sana, dan setelah mencoba perawatan dan skincare dari klinik itu, ternyata muka aku itu cocok dengan pemakaian produk dari klinik itu, dan aku cukup lama memakai produk dari klinik itu sekitar 6 bulan lebih. Karena budgetnya yang lumayan untuk terus perawatan di klinik itu, jadi aku memutuskan untuk berhenti perawatan di klinik itu. Setelah aku berhenti dari klinik kecantikan itu, aku berinisiatif untuk mencari perawatan di klinik yang jauh lebih murah gitu guys. Nah, kebetulan temen aku juga ada yang nawarin kayak klinik yang tempat dia perawatin itu lumayan bagus, dan ya udah aku cobain. Pertama aku nyobain facialnya dulu di klinik tempat yang baru ini, dan setelah aku melakukan perawatan di klinik yang baru ini, mencoba krim dan melakukan perawatan facial, setelah beberapa minggu ternyata kulit aku itu nggak cocok. Ya, kembali lagi jerawatan guys, yang berawal dari beruntusan dan sampai akhirnya tumbuh lagi jerawat yang gede-gede. Akhirnya aku memutuskan untuk stop berobat di klinik ini karena berbagai dokter spesialis kulit udah aku coba, dan berbagai jenis klinik kecantikan lainnya udah aku cobain semua, tapi hasilnya sama aja. Setelah aku berobat dan aku stop pemakaian obat tersebut, jerawat aku kembali tumbuh dan terus aja gitu. Obat jerawat baik yang mengandung bahan kimia ataupun yang alami udah aku cobain semua, tapi tetap aja nggak ada hasil yang memuaskan bagi aku. Di saat itu aku tetap cari obat yang bisa nyembuhin muka aku dari yang namanya jerawat. Sampai aku itu pernah cobain suntik jerawat gitu guys, karena memang jerawat aku pada saat itu udah nggak kekontrol lagi, benar-benar udah banyak banget. Aku berani diri untuk cobain suntik jerawat. Aku inget banget pertama kali itu aku mau cobain suntik jerawat, rasanya memang bener-bener sakit banget guys. Dan aku cobain itu di 4 titik jerawat aku karena memang udah gede banget jerawatnya, dan udah infeksi, bener-bener infeksi. Tapi jerawat aku tetap, muka aku ini bener-bener bandel banget, tetap tumbuh jerawat yang baru. Dan aku juga pernah cobain pengobatan akupuntur yang ditusuk-tusuk pakai jarum gitu guys. Aku udah cobain beberapa bulan tapi benar-benar nggak ada perubahan, malah jerawat aku makin banyak yang keluar. Jadi aku memutuskan untuk berhenti juga berobat akupuntur. Dan aku juga pernah cobain berobat herbal gitu, banyak banget pantangannya, kayak nggak boleh makan daging khususnya ayam kecuali ikan, daging merah juga nggak boleh, kacang-kacangan. Jadi waktu itu aku cuma makan nasi putih plus sayur bening aja gitu. Itu aku lakuin selama 2 bulan. Memang selama itu jerawat aku udah mendingan, tapi setelah aku nggak mengkonsumsi obat herbalnya lagi, jerawat aku kembali lagi. Sampai akhirnya setelah aku udah capek, alhamdulillah banget, akhirnya aku itu menemukan dokter yang cocok untuk aku, pas banget ada di daerah aku gitu. Aku bakal sebutin nama dokternya di sini karena aku itu beneran cocok. Nama dokternya itu Dokter Atuf Ataha. Walaupun aku nggak pakai obatnya lagi, aku itu nggak ketergantungan gitu. Nanti buat kalian yang tinggal di daerah Palembang, alamatnya bakal aku cantumin di bawah ya di description box, nanti bisa kalian cek aja. Aku tahu dokternya itu karena aku browsing di Google gitu, dan ya
dari pengalaman orang-orang yang sebelumnya, banyak yang bilang bagus dan aku penasaran, terus aku coba datang ke kliniknya. Ketika aku datang ke kliniknya itu sepi sih, nggak terlalu banyak pasien pada saat itu, cuma ada beberapa. Dan ketika aku masuk ke ruang dokternya, dia cuma lihat kondisi muka aku menggunakan kayak kaca pembesar gitu. Dia cuma perhatiin aja gitu, nggak ngomong apa-apa, terus langsung nulis resep. Aku cuma bisa diam di situ, aku nggak banyak tanya, aku cuma mau fokus perhatiin saran dari dokternya. Beliau jangan pernah dipencet-pencet jerawatnya, itu nggak boleh, benar-benar nggak dibolehin. Dari segi makanan nggak ada yang dipantang untuk aku waktu itu. Ya udah, setelah ngasih resep, bayar biaya konsul langsung ke dokternya, dan penebusan resepnya itu langsung ke apotek tepat di samping ruangan dokter. Setelah aku tebus, resepnya itu cuma dikasih krim sama obat minum aja, dan krimnya itu cuma satu untuk pagi sama malam. Setelah 1 minggu aku menggunakan obatnya, benar-benar hasilnya itu bagus banget, dan aku terus pakai krim itu selama 2 bulan karena memang krim itu banyak. Dan setelah krim dan obatnya habis, aku nggak konsul lagi ke dokternya. Setelah aku berhentiin dan aku lihat beberapa minggu, muka aku nggak tumbuh jerawat yang gede-gede lagi seperti sebelumnya. Dan setelah itu kulit aku kembali normal lagi, tapi memang bekasnya nggak sepenuhnya hilang. Ya untuk bekas aku nggak terlalu mikirin lagi, ya udah biarin hilang dengan sendirinya, karena aku udah trauma gitu pakai krim yang untuk mencerahkan atau ngilangin bekas. Untuk sementara aku diamin aja. Ya, jadi kesimpulannya, dari sepanjang perjalanan aku yang aku ceritain seadanya aja, nggak sedetailnya. Maksudnya kalau mau detail banget bakal panjang dan kalian bakal bosen banget dengerin aku cerita. Menurut aku, jenis kulit aku itu memang acne prone skin atau kulit yang mudah berjerawat ya, karena sebelumnya juga dari segi keturunan memang ada jerawat. Ibu aku memang pernah jerawatan gitu, jadi otomatis mungkin aku juga kemungkinan akan tumbuh jerawat gitu. Ditambah dengan akunya yang nyobain berbagai macam jenis produk di muka aku, ya jadi nambah jadi gitu. Dan pesan aku buat kalian, jangan mudah tergiur untuk coba-coba produk. Ya kalau memang itu masih bisa diatasi dengan cara alami, ya coba dulu dengan cara alami. Dan kalau udah cocok sama satu produk, jangan nyobain deh untuk ganti-ganti produk yang lain gitu. Dengan mudahnya, dengan gampangnya, dan dengan cuma modal penasaran mau coba-coba lain-lain gitu. Dan untuk kalian yang punya masalah kayak aku, sabar aja, pasti bakal sembuh juga jerawatnya. Entah itu sembuh dengan sendiri, entah itu nanti ada aja jalan untuk sembuh gitu ya. Jadi untuk sekarang jerawat aku itu tumbuhnya pas datang bulan aja gitu ya. Alhamdulillah, dari pengalaman yang panjang aku bisa belajar untuk lebih menghargai diri gitu, lebih bersyukur. Walaupun sekarang masih banyak banget bekas jerawat aku, kayak aku bakal liatin ke kalian. Tuh, ini banyak banget masih bekas jerawat yang dalam banget menurut aku. Dari sebelah sini udah mulai berkurang. Ini aku nggak pakai apa-apa, aku nggak pakai bedak. Untuk di jidat, kalian bisa lihat tuh kayak ada bolong-bolong gitu. Itu adalah bekas facial waktu aku sering facial. Tuh, di sini waktu itu parah banget jerawatnya, sampai ke daerah sini. Aku nggak pakai apa-apa, tapi kalian bisa lihat dari deket ini muka aku udah berminyak. Oke guys, kayaknya sekian dulu ya video dari aku, dan di next video mungkin aku bakal ngasih berbagai macam tips untuk merawat kulit berjerawat dan juga skincare apa yang aku pakai perawatan muka. Yaudah, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan menjadi informatif buat kalian. Yang maaf banget kalau masih banyak kata-kata yang salah. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.